Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya para insinyur itu bisa merancang hal-hal yang luar biasa? Sebenarnya ini bukan sihir loh, ini semua tentang cara berpikir. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas pola pikir itu. Coba bayangin, gimana caranya Anda memecahkan masalah yang kelihatannya mustahil banget? Pertanyaan ini aja udah bikin pusing. Tapi, inilah makanan sehari-hari para insinyur. Kuncinya itu bukan langsung cari jawaban, tapi punya pendekatan yang benar. Para insinyur pakai sebuah kerangka kerja, sebuah cara berpikir yang mengubah masalah yang ruwet jadi jauh lebih jernih. Inilah jantung dari analisis rekayasa. Yuk kita bongkar bareng-bareng kerangka kerja ini, biar Anda juga bisa mulai berpikir layaknya seorang insinyur. Oke, kita langsung masuk ke toolkit rahasia para insinyur. Isinya bukan cuma matematika loh, ada 3 elemen kunci di dalamnya. 3 pilar utamanya adalah mindset, toolset, dan skillset. Anggap aja ini seperti resep masakan. Anda butuh ketiganya biar hasilnya sempurna. Mindset itu filosofi Anda, toolset itu peralatannya, dan skillset itu teknik Anda. Paham gimana ketiganya saling nyambung itu penting banget. Pertama, mindset. Ini fondasinya. Ini bukan soal seberapa banyak yang Anda tahu, tapi bagaimana sikap Anda menghadapi hal-hal yang belum Anda tahu. Buat insinyur hebat, kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi justru data baru. Nah, ini dia pola pikir yang selalu penasaran dan teliti. Selanjutnya, toolset. Ini adalah gudang senjata digital Anda. Mulai dari software CAD buat ngerancang jembatan sampai program analisis data. Inilah alat-alat yang mengubah ide di kepala Anda jadi sesuatu yang nyata dan bisa diukur. Dan yang terakhir, ada skill set. Ini adalah kemampuan praktis Anda. Apa yang beneran bisa Anda lakukan dengan mindset dan toolset tadi. Dan ini penting banget karena skill set ini dibagi jadi 2 kategori yang saling melengkapi. Ada yang namanya hard skills. Ini kemampuan teknis yang spesifik kayak gambar teknik atau coding. Terus ada juga soft skills. Nah, ini lebih ke kemampuan personal seperti komunikasi dan kerja sama tim yang ternyata sama pentingnya buat sukses. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya, proses berpikir kritis yang terstruktur. Dalam dunia rekayasa, berpikir kritis itu bukan sekedar punya opini. Ini adalah sebuah proses yang disiplin. Artinya, kita harus menantang semua asumsi dan selalu minta bukti sebelum mengambil kesimpulan. Semuanya harus hati-hati dan didasari analisis mendalam, karena satu kesalahan kecil akibatnya bisa fatal. Prosesnya itu ada 3 langkah. Anda mulai dengan analisis. Masalah yang rumit dipecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil biar gampang dipahami. Lalu, sintesis. Nah, disinilah kreativitas bermain. Bagian-bagian kecil tadi digabungkan lagi dengan cara baru buat menciptakan solusi. Terakhir, evaluasi. Solusi tadi diuji pakai data yang objektif. Beneran berhasil nggak nih? Oke, dari cara berpikir tadi, gimana sih para insinyur menerapkannya dalam praktik? Nah, ada nih teknik jitu yang bisa diulang-ulang. Namanya metode Need, Know, How, Solve. Metode ini memecah masalah jadi 4 langkah yang gampang diatur. Kerennya pendekatan ini adalah ia memaksa Anda untuk berhenti sejenak dan berpikir, jadi nggak langsung loncat ke solusi tanpa benar-benar paham masalahnya. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Langkah pertama, Need. Apa sih yang kita butuh cari tahu? Oke, kita mau tahu jeda waktu dalam detik antar mobil di jalan tol yang ramai. Langkah kedua, Know. Informasi apa yang kita udah tahu? Kita punya data ada 3.140 mobil lewat per jam, dan kita juga tahu kalau 1 jam itu ada 3.600 detik. Ketiga, How. Gimana cara kita menyelesaikannya? Rencananya kita akan bagi total detik dalam 1 jam dengan jumlah mobil yang lewat di jam itu. Terakhir, Solve. Tinggal kita eksekusi rencananya. Hasilnya, ada jeda sekitar 1,15 detik di antara setiap mobil. Gampang kan? Tapi, semua proses tadi cuma akan berhasil kalau angka-angka yang kita pakai itu presisi. Nah, ini membawa kita ke bahasanya para insinyur. Coba deh, lihat angka 400. Kelihatannya simpel, tapi bagi seorang insinyur, angka ini bisa jadi sangat ambigu tanpa informasi tambahan. Ini beneran 400 pas atau cuma perkiraan kasar? Kita nggak tahu nilai sebenarnya itu 399,5 atau 401. Dalam dunia rekayasa, ambiguitas semacam ini bahaya banget. Makanya, insinyur pakai yang namanya angka penting dan notasi ilmiah. Tujuannya untuk mengkomunikasikan tingkat presisi yang tepat, jadi nggak ada lagi keraguan. Jadi, kenapa sih cara berpikir yang terstruktur ini penting banget?
Soalnya cara berpikir ini memungkinkan kita buat mengatasi tantangan-tantangan terbesar di dunia. Contohnya, energi. Untuk paham soal energi, kita harus mulai dari satu aturan paling dasar di alam semesta. Jumlah energi itu konstan. Energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, cuma bisa berubah bentuk. Ini adalah hukum fisika yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, disinilah peran insinyur jadi sangat jelas. Tugas mereka itu bukan untuk menciptakan energi, tapi untuk membangun sistem yang bisa mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain secara efisien dan aman. Mereka memantau dan mengarahkan aliran energi tersebut. Jadi, ini dia intinya. Cara berpikir seperti ini sebetulnya bukan cuma buat para insinyur. Ini adalah alat yang sangat ampuh yang bisa kita semua gunakan. Kerangka kerja ini mengubah tantangan yang rumit menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Anda punya cara berpikir ini, masalah global apa yang akan Anda selesaikan pertama kali?